Bubu merupakan alat tangkap tradisional yang digunakan oleh masyarakat nelayan di pesisir pantai Kepulauan Riau, termasuk juga di kota Tanjung Pinang. Alat tangkap ini dikenal secara turun-temurun oleh nelayan sebagai alat tangkap yang ramah lingkungan karena cara pengoperasiannya yang pasif, yaitu menunggu ikan masuk terkurung sehingga tidak merusak daerah penangkapan sebagai habitat ikan. Ini mungkin saya belum lahir, alat tangkap seperti ini sudah ada dulunya dibikin orang tua-tua dulu. Ini kita ini cuma dapat belajar dari mereka itulah. Mungkin alat-alat ini mungkin ratusan tahun yang lewat sudah ada orang yang bikin, kakek-kakek moyang kita dulu. Kelebihan lain dari alat tangkap bubu adalah hasil tangkapannya yang selalu segar. Karena pada saat ikan masuk ke dalam bubu tanpa paksaan dan ukuran bubu yang agak besar memungkinkan ikan bergerak bebas di dalamnya. Alat tangkap ini memanfaatkan tingkah laku ikan yang mencari tempat persembunyian maupun tertarik oleh umpan yang dipasang pada bubu. Tapi kalau untuk menangkap ikan air asin seperti ikan sembilang, nah inilah umpannya dibakar, belangkas. Inilah umpannya belangkas, dibakar dulu. Nah, kita masukkan umpannya. Umpannya belangkas yang sudah dibakar, masuknya ke dalam. Nah itulah ada, kalau dibakar baunya kuat, dan ikan sembilang itu sukanya sama yang aroma-aroma gitu, ada bau-bau anyer. Konstruksi bubu dibuat sedemikian rupa sehingga ikan yang telah masuk ke dalam bubu tidak dapat melarikan diri. Selain itu, penggunaan bubu sangat mudah dioperasikan dan juga harga bahan yang diperlukan untuk membuat bubu tidak terlalu mahal. Bubu adalah perangkap yang mempunyai 1 atau 2 pintu masuk dan dapat diangkat ke beberapa daerah penangkapan dengan mudah, dengan atau tanpa perahu. Pemasangan bubu dari bambu ini saat ini tidak banyak lagi dilakukan di sekitar pesisir pantai kota Tanjung Pinang, termasuk aliran sungai yang tidak begitu dalam.
Pekerjaan memasang bubu dilakukan sebagai pekerjaan sambilan sehabis pulang dari laut. Pemasangan bubu dari bambu ini hanya dilakukan di sekitar pantai atau sungai yang tidak terlalu dalam. Target tangkapan yang diharapkan hanyalah ikan sembilang. Membuat bubu dari bambu tidaklah terlalu sulit. Peralatan yang digunakan sangat sederhana: gergaji, parang, dan pisau. Sedangkan bahan untuk membuat bubu selain bambu juga diperlukan tali dan sejenis akar sebagai pengikat. Biasanya masyarakat nelayan menggunakan akar tanaman periuk kera atau dengan nama lain akar mempoyot. Makanya disebut akar periuk kera ini macam kerang. Periuk ini. Batang bambu yang sudah ditebang dipotong-potong sesuai dengan panjang bubu yang diinginkan. Setelah dipotong-potong, batang bambu dibelah-belah menjadi ukuran kecil-kecil. Biasanya antara setengah sampai 1 cm. Potongan bambu yang sudah dibelah kecil-kecil kemudian dihaluskan menggunakan pisau. Selain itu, bilah-bilah bambu dianyam dengan menggunakan akar sampai berbentuk lingkaran. Setelah itu, barulah dibuat pintu tempat masuk ikan yang disebut dengan injak. Inilah jadinya nih, bambu yang sudah potong-potong kita anyam tadi, kita jalin. Nah, sekarang kita lingkarkan menjadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini, supaya kuat. Kita bikin gelang dari akar ini, kita masukkan ke dalam untuk menahannya supaya kuat. Kita bikin pintu untuk masuk ikannya. Pintu perangkapnya namanya injak. Kita bikin seperti inilah. Kita ikat dia di lingkaran akar ini, runcing ke atas gitu. Inilah bentuknya. Nah, ini kita masukkan. Kita ikat dia di akar, lingkaran akar ini. Kita masukkan dia ke dalam. Injak pengurung. Nah, ini injak pintu masuk.
pintu masuk ikan yang pertama. Bikin pintu belakangnya. Itu juga kita ikat di lingkaran penahannya ini, tapi separuh aja. Separuh ini untuk pintu keluar masuk kita mau mengambil ikannya nanti. Papan kita potong, kita buat pintunya begini. Secara umum, bubu terdiri dari bagian-bagian badan atau bodi, mulut atau funnel atau ijab pintu. Lubang tempat mengeluarkan hasil tangkapan terletak pada sisi bagian bawah bubu. Lubang ini berdiameter 35 cm. Posisinya tepat di belakang mulut bubu. Lubang ini dilengkapi dengan penutup. Mulut bubu berfungsi sebagai tempat masuknya ikan yang terletak pada bagian depan badan bubu. Posisi mulut bubu menjorok ke dalam badan atau tubuh bubu berbentuk silinder. Semakin ke dalam diameter lubangnya, semakin mengecil dan bagian mulut dalam melengkung ke bawah sepanjang 15 cm. Lengkungan ini berfungsi agar ikan yang masuk akan kesulitan keluar. Dalam pengoperasiannya, bubu ditenggelamkan ke dasar sungai atau laut, dibiarkan beberapa lama atau bahkan bisa sehari penuh. Baru kemudian diangkat apabila dirasakan sudah ada ikan yang masuk ke dalamnya. Bubu kadang-kadang memakai umpan ampas kelapa dan ikan yang sudah dibusukkan. Seiring perkembangan zaman, bentuk bubu semakin bervariasi. Ada yang seperti sangkar, segitiga memanjang atau kubus, atau segi banyak, bulat setengah lingkaran, dan lain-lain. Saat ini bubu tidak hanya terbuat dari bambu saja, tapi sudah menggunakan kawat, besi, rotan, jaring, dan kayu. Kayu yang digunakan mestilah kayu yang tahan dengan air laut. Biasanya masyarakat menggunakan kayu tiup-tiup, kayu ulin, kayu damar, dan kayu bengkirai. Namanya ini bubu ketam. Bubu ketam renjong. Kalau ini bubu ketam ini di laut dalam. Dan dalam ya kira-kira sampai belasan meter ataupun 20 meter enggak, masih bisa. Dan umpannya ikan juga, ikan dipotong-potong. Ikan dipotong-potong dikaitkan di dalam. Sembarang ikan saja. Penangkapan ikan dengan bubu ini digunakan untuk skala sedang dan besar pada daerah lepas pantai dengan kedalaman antara 20 hingga 700 meter. Sebagian nelayan mulai menggunakan teknologi yang canggih seperti GPS untuk menandai bubu yang mereka pasang di laut.